Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, 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 tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan pencipta kita. Dialah Allah yang masih memberikan kehidupan, memberikan nafas dan memberikan kesehatan kepada kita hingga detik hari ini di tengah second wave atau gelombang kedua ya, pandemi virus COVID-19 ya. Ternyata semakin kesini bukan semakin mereda, banyak dari teman-teman kita atau kita juga melihat di media ya, banyak sekali yang terpapar COVID-19 termasuk teman-teman dari suami saya sekantor, banyak yang terpapar. Jadi peringatan juga agar kita senantiasa waspada gitu ya, bahwa ternyata di luaran sana masih belum aman. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Kalau saya ditambah dengan semprot hidroksi itu sebagai pencegahan. Jadi kalau misalnya cuci tangan itu pakai sabun, itu virusnya belum masuk, tapi kalau virusnya udah terlanjur masuk, semprot pakai hidroksi. Kalau saya itu memang diformulasikan khusus untuk itu. Saya bukan promo ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang butuh informasi seperti ini barangnya. Mbak Indah pernah saya tunjukin. Nah ini teman saya banyak yang order termasuk dari teman-teman Tenakes juga yang terpapar. Setelah treatment pakai ini alhamdulillah berkurang dan kemudian tes swab berikutnya negatif. Banyak yang pesen ini. Jadi bukan saya promosi ya, ini sebagai informasi. Mungkin di tengah banyak sekali alternatif ya, herbal apa segala macam, ini termasuk salah satunya. Jadi kalau saya habis dari keramaian kayak kemarin, saya kan ngikutin training sehari tuh di ruangan ber-AC, itu kan sangat ini rentan sekali. Saya bawa ini. Jadi habis ini kerumunan saya semprot 6 kali gitu kan, sesering mungkin. Insya Allah nggak ada efek samping. Dan terbukti dari beberapa teman-teman saya yang saudara-saudaranya, termasuk dia sendiri yang terpapar, terus kemudian di treatment pakai ini alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang baik dari hari ke hari. Insya Allah biidnillah ini ya, bukan karena ini, tapi karena Allah yang mengizinkan untuk sembuh. Ini hanya wasilah atau sarana gitu. Baik, alhamdulillah kita di malam hari ini bisa memenuhi komitmen ya, bisa memenuhi akad ya, memenuhi janji untuk tetap melakukan kajian virtual ya. Alhamdulillah ini adalah berkah pandemi ya, kemudian kita bisa bersua walaupun lewat virtual ya. Karena walaupun saya juga satu daerah sama Mbak Nining, kemudian Mbak Har, Mbak Nia, Bu Mala, gitu ya, Mbak Fitri, ini kan banyak yang dari Jember. Itu kita nggak bisa kopdar ya, nggak bisa kopi darat gitu ya, tapi harus lewat Zoom juga ya. Termasuk kita akan melakukan agenda lanjutan dari training Move On 1 itu kan masih belum bisa terlaksana karena kondisinya seperti ini ya. Alhamdulillah seperti Mbak Agna bisa gabung, Mbak Reni, kemudian Mbak Erna juga ya, yang lintas kota, bahkan lintas pulau ya, Mbak Agna dari Kalimantan, Mbak Reni dari Palembang ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Kita bisa bersua untuk melakukan kajian ya, kita luruskan niat bersama bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita ingin mendapatkan hidayah, kita ingin mendapatkan petunjuk, dan kita juga ingin mendapatkan ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan hidup yang telah beliau contohkan, jalan hidup yang telah beliau perjuangkan, tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ya, tapi juga harta dan nyawa yang telah beliau korbankan untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Gitu ya, mudah-mudahan kita semuanya di yaumil kiamah kelak ya berhak untuk mendapatkan syafaat
berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah ya, tak henti-hentinya saya merefresh atau menyegarkan kembali ya, untuk juga memberikan kekuatan atau motivasi yang lebih bagi kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tolabul ilmi. Apa itu tolabul ilmi? Ada yang sudah tahu? Saya mulai kenalkan dengan istilah-istilah yang berbahasa Arab ya sebagai informasi. Apa itu tolabul ilmi? Ada yang belum tahu? Silahkan dibuka mic-nya kalau mau menjawab. Apa itu tolabul ilmi? Belajar. Menuntut ilmu ya, mencari ilmu ya. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu ain dan fardu kifayah? Silahkan menjawab. Fardu ain itu yang wajib. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menempati, tidak ada kewajiban untuk yang lain. Kalau sudah ada yang ahli, ya. Sudah ada ahli. Berarti yang lain gugur kewajibannya untuk menuntut ilmu itu. Jadi di dalam Islam ilmu itu ada dua, ya. Ada yang namanya ilmu, ada yang namanya sakofah, gitu ya. Kalau ilmu itu sifatnya umum. Ilmu dunia itu sifatnya umum, kayak kita mempelajari sains gitu ya, ilmu pengetahuan alam, kemudian kita belajar teknologi, kita belajar kedokteran ya, kita belajar apalagi ya, ilmu tentang misalnya tentang desain segala macam, itu sifatnya umum. Kalau ilmu itu sifatnya umum, tapi kalau sakofah itu dilatar belakangi ya oleh peradaban tertentu atau dilatar belakangi oleh ideologi tertentu. Contoh sakofah apa? Misalnya ilmu ekonomi kapitalis. Nah, itu berarti ada latar belakang ideologi kapitalis gitu. Ada ilmu ekonomi Islam, berarti ada yang melatar belakanginya yaitu Islam. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ya. Ada geografi misalnya begitu ya. Geografi, sejarah itu termasuk sakofah. Sejarah itu. Jadi ada sejarah peradaban Islam, ada lagi sejarah yang lain. Jadi ilmu yang itu dilatar belakangi oleh ideologi atau pandangan tertentu itu disebut sakofah. Sedangkan yang bersifat umum atau universal itu disebut sebagai ilmu pengetahuan ya. Ya seperti tadi yang saya sebutkan, kita belajar teknologi, belajar ilmu pengetahuan alam, belajar apalagi ya matematika ya, itu termasuk ilmu. Ya, tapi kalau sudah sistem ekonomi, sistem pergaulan gitu ya, itu dilatar belakangi oleh ideologi atau pandangan hidup tertentu, maka ini disebut sebagai sakofah. Nah, yang wajib kita pelajari itu adalah sakofah Islam, karena kita sebagai umat Islam. Gitu. Ya, itu informasi. Ini kayaknya belum pernah saya sampaikan ya, kelewat ya, padahal ini mendasar. Gitu, ya. Dan yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mengkaji atau menuntut ilmu agama. Berarti ini termasuk mempelajari sakofah. Jadi kalau sakofah itu ya, yang wajib kita pelajari adalah sakofah yang berbasis Islam. Seperti kita wajib mempelajari ya ilmu agama, fikih gitu ya, akidah, kemudian sejarah Islam ya. Apalagi ya yang berlatar belakang Islam itu wajib kita pelajari. Gitu. Ya, wajib kita pelajari, sifatnya fardu ain bahkan. Kalau ilmu itu ilmu pengetahuan yang sudah umum, banyak orang yang mempelajari, termasuk yang kita pelajari di sekolah, itu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Jadi itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada ahlinya, kita sebenarnya nggak wajib untuk mengetahui ilmu itu, untuk menuntut ilmu itu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Mengkaji sakofah Islam seperti yang kita lakukan sekarang ini sifatnya atau hukumnya wajib atau fardu ain.
Sedangkan kalau kita sekolah itu hukumnya fardu kifayah sebenarnya. Tapi sekarang kita itu kebolak-balik. Kalau kita nggak sekolah formal, kayaknya itu gimana gitu ya. Tapi kalau nggak mengkaji Islam, nggak mengkaji ilmu-ilmu Islam, kita nyantai. Padahal kebalik itu, dalam pandangan Allah justru kita berdosa kalau kita sampai nggak ngerti sakofah Islam. Kalau kita nggak paham tentang ilmu agama itu justru berdosa. Kenapa? Karena ilmu agama itu ya related gitu kan, berhubungan atau kita perlukan untuk melakukan perbuatan sehari-hari, kan gitu, ya kan? Bagaimana cara menutup aurat yang sempurna, yang syar'i, bagaimana kita misalnya di dalam rumah tangga, bahkan untuk melakukan sebuah pernikahan itu kan juga wajib tahu ilmunya. Tidak hanya cukup mengetahui syarat-syaratnya orang nikah apa, harus ada wali, harus ada mahar, harus ada saksi, kan gitu, harus ada ijab qabul, nggak cuman itu. Jadi semuanya itu butuh ilmu agama sebenarnya. Mulai kita itu bangun di pagi hari, ya terus beraktivitas pagi, siang, sore, malam, sampai kemudian kita di malam hari mau tidur, itu di situ ya perbuatan kita semuanya oleh Allah itu dinilai, ya dinilai di situ. Jadi ada pahala, ada dosa, atau bahkan tidak dapat apa-apa, 0 skornya, kan gitu. Nah itu semua untuk menilai apakah perbuatan kita itu ini dosa atau pahala atau justru sia-sia, itu butuh ilmu agama, begitu. Kalau kita nggak paham ilmu agama, berarti kita apa ya, melakukan perbuatan ya kita nggak pernah mikir dosa atau pahala, udah berlalu begitu aja, kan gitu. Nah disitulah kenapa kemudian di dalam Islam itu kita diwajibkan untuk mengkaji ilmu agama atau menuntut ilmu Islam, ya, atau sakofah, mempelajari sakofah Islam, gitu ceritanya. Jadi itu fardu ain. Jadi jangan disangka orang yang dia sekarang lagi leha-leha di rumahnya, ya, dan tidak menuntut ilmu agama, tidak mempelajari sakofah Islam, tidak mengkaji gitu ya, tidak mengkaji, tidak mengikuti kajian, tidak berusaha untuk mencari tahu gitu ya. Jangan disangka mereka itu tidak mendapat dosa loh. Kenapa? Karena setiap hari dia melakukan aktivitas, sementara dia nggak paham aktivitas yang dia lakukan itu, perbuatan yang dia lakukan itu, ya status hukumnya bagaimana. Jadi cuma ngalir, nggak pernah mikirin. Gitu. Bahkan mungkin mereka nggak memahami kenapa mereka sekarang itu berislam. Kenapa mereka memilih agama Islam? Mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena mungkin turunan Islamnya. Kenapa milih agama Islam? Kalau misalkan ditanya, jawaban dia ya karena bapak ibu saya Islam, karena orang tua saya Islam, karena dari sononya keturunan saya, nenek moyang saya semuanya Islam. Kalau ditanya begitu. Nah itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, termasuk saya sendiri. Dulu ketika saya belum memahami apa-apa, ya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya kenapa kok Bu Febi pilih Islam, ya jawaban saya ya saya udah dari sononya bapak ibu saya Islam gitu. Ternyata gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita mendalami, setelah kita belajar ya, pondasi beragama kita kalau itu hanya karena turunan, karena orang tua kita yang Islam, itu bukanlah pondasi yang kuat. Pondasinya rapuh. Gitu. Nah, disinilah perlunya kemudian kita belajar sakofah Islam. Gitu ya. Jadi sekali lagi yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, mengkaji sakofah Islam ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Agar kita beramal dengan ilmu. Amal itu artinya adalah perbuatan. Amal itu bahasa Arab ya. Artinya sama dengan perbuatan. Kan gitu. Tapi terjadi distorsi, terjadi penyalahgunaan atau penyalahartian di dalam masyarakat.
mereka seolah-olah merasa sudah beramal kalau masukin duit ke kotak infak di masjid, nyumbang anak yatim ke panti asuhan, kan gitu. Ngasih makan orang yang berpuasa, ngasih duit pengemis, ngasih duit di pinggir jalan, ada sumbangan-sumbangan bangun masjid, kita lemparin duit, kita merasa itu beramal, padahal itu bukan. Jadi yang dimaksud dengan amal itu adalah perbuatan. Semua yang kita lakukan itu namanya amal. Amal itu bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesianya adalah perbuatan. Nah, amal itu ada dua, ada amal yang solih, ada amal yang tolih. Lawannya solih itu tolih. Solih. Jadi ada amal solih, ada amal tolih atau amal yang tidak solih gitu. Ini nggak umum, orang nggak ngerti, nggak bakal ngerti kalau kita ngomong sama orang amal tolih, amal solih nggak bakalan ngerti gitu ya. Ya amal solih dan amal yang tidak solih gitu. Jadi kalau amal solih itu membuahkan pahala, kalau amal yang tidak solih justru menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ya, jadi itu ya yang harus kita kuatkan. Yang pertama itu tadi ya, kewajiban mengkaji ilmu Islam. Dalam hal ini adalah sakofah Islam. Itu. Yang kedua yang harus kita luruskan juga ya, nggak masalah ya bagi yang udah pernah dapat, mungkin saya udah pernah menjelaskan, nggak ada masalah. Mengulang-ulang ilmu itu luar biasa ya, memperkuat pemahaman ya. Karena saya nggak yakin juga, walaupun saya udah pernah nyampein tuh, yang udah pernah saya sampaikan bakalan diingat ya, jangan-jangan udah lupa. Ngopos ya. Gitu ya. Jadi terus kemudian yang kedua apa kata saya tadi ya? Tadi yang pertama adalah mengkaji. Nah, yang kedua yang harus kita luruskan adalah bahwa kita itu harus punya alasan yang kuat dan syar'i. Jadi kalau misalnya saya tanya ya, saya tanya satu-satu nih ya, boleh dijawab. Jawaban sama nggak ada masalah. Saya tanya ini, yang pertama kepada Mbak Akna. Kalau misalnya ditanya, Islam itu agama yang benar atau paling benar? Islam itu agama yang paling benar. Paling benar. Kalau saya tanya, kenapa Mbak Akna milih Islam? Kan Islam itu berat, banyak aturan. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kenapa kok tetap kekeh memilih Islam? Kenapa? Karena Islam itu agama yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Kalau agama yang lain nggak menyelamatkan? Menyelamatkan ketika ini Bu, di masa-masanya. Jadi ketika nabi mereka itu diutus dan mereka mengikuti sunnah-sunnahnya nabi mereka, itu bisa menyelamatkan mereka. Tapi ketika sudah beralih turun nabi yang baru, ya sebaiknya kita mengikuti pelajaran yang baru gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf seperti itu. Iya. Berarti kalau saya tanya lagi, terus bagaimana dong dengan nasib orang-orang yang hidup di zaman sekarang tapi dia tidak memilih Islam? Statusnya apa itu? Statusnya? Status mereka apa? Mungkin bimbang, Bu. Bimbang? Terus kira-kira kalau mereka taat gitu kan, mengikuti ajaran agamanya, taat banget gitu. Kalau misalkan orang Hindu dia rajin banget pergi ke pura gitu kan. Orang Buddha dia rajin banget pergi ke wihara. Orang Kristen sama Katolik dia rajin banget pergi ke gereja. Ya pokoknya ngikutin lah semua aturan agama mereka. Kira-kira mereka bisa terselamatkan nggak nanti di akhirat? Mereka bisa masuk surga juga nggak? Menurut saya sih enggak ya Bu ya, kalau nggak salah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena masa masa yang itu tadi, masa Rasul dan nabinya itu sudah update gitu lah Bu kalau bahasa sekarang. Sudah expired.
Ya, udah expired. Kalau update malah baru dong. Kalau update. Ya pokoknya Expired untuk berarti. pelajaran-pelajaran yang mereka sudah dapatkan di yang lalu itu sudah expired, tapi untuk pelajaran-pelajaran yang terima saat ini kan masih update ya. Masih mereka update gitu? Enggak, maksudnya masih diperbarui gitu. Bukan, maksudnya lebih sempurna gitu loh Bu pelajarannya. Berarti gimana dong? Tadi pertanyaan saya, mereka statusnya gimana? Boleh nggak seperti itu? Kalau di Indonesia kan gitu kan, jadi kita dari awal TK dulu ya, TK itu kan diajarin ya Pancasila gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu kan ya, berbeda-beda ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua kan gitu ya. Artinya itu sebenarnya kita mau pindah agama ya, 1 minggu jadi orang Kristen, minggu berikutnya jadi orang Hindu, besok lagi nyobain Buddha, itu di Indonesia nggak ada masalah. Itu bukan sebuah perbuatan yang masuk kriminalitas gitu. Ya kan? Nah, itu yang diajarin ke kita tuh sama anak-anak kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu seperti itu. Itu namanya paham pluralisme. Paham yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu sama-sama benarnya. Yang berbeda hanya cara penyembahan terhadap Tuhannya. Jadi kalau di Indonesia kita misalnya ini, saya besok nih mau ke gereja, wah saya menyatakan diri, saya mendeklarasikan diri, saya sekarang agama Kristen nih gitu kan. Udah dipelajarin seminggu, nggak cocok saya pindah ke Buddha misalnya. Nggak cocok lagi pindah, itu nggak ada masalah di Indonesia. Nggak akan dikriminalitaskan, nggak akan dipenjara kita. Beda sama Habib Rizik ya, katanya memicu keramaian langsung dipenjara tanpa diadili ya. Ya Allah, nggak adil banget ya. Nah itulah yang terjadi. Nah itu gimana kira-kira dengan realitas itu? Silahkan kalau ada yang mau berpendapat. Ada yang mau berpendapat silahkan. Kok pada bengong ini? Takut salah, Silakan kalau ada yang berpendapat. Gimana tuh kira-kira? Bu, saya izin sebentar apa-apa. mau bukain pintu kami ya. Ya. Monggo, nggak apa-apa. Bu Malah bersuara. Takut salah saya, Us. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau salah saya luruskan. Atau yang lain dulu. Silakan. Pertanyaan saya tadi ke Mbak Akna. Nah ini pertanyaan. Ya. Gimana? Monggo nggak apa-apa, bebas ini. Forumnya forum bebas, nggak bakalan ditangkep. Ayo silakan. Kalau menurut saya ya saran ya, tapi kan setiap orang kan dapat hidayahnya kan beda-beda. Nah ya itu saya yang kurang paham. Nggak kan, saya pikir kan kayak orang di luar negeri, kayak orang. Maksudnya gimana Mbak Fitri? Oh itu salah. Mantul ya suaranya? Mantul ya? Ada mantul. Oh iya, yang lain mungkin bisa di mute dulu. Yang bikin mantul biasanya karena nggak di mute. Kan setiap orang punya agama masing-masing toh. Tergantung hidayahnya, dapatnya kan beda-beda. Itu yang saya nggak paham. Mau ngomong tergantung hidayahnya, kadang ada orang yang di luar negeri yang minoritas Muslim, dia punya keluarga nggak dari keluarga Islam, ternyata dia masuk Islam. Ya itu saya nggak paham itu hidayah itu. Nggak paham hidayah ya. Coba yang lain, silahkan. Kalau ada yang mau berpendapat, nggak apa-apa. Halo, yang lain ada yang mau berpendapat? Silahkan, nggak apa-apa. Ini Mbak Erna nggak jadi masuk, Mbak Reni. Hah? Masih belum aktif ininya. Wah, payah.
Ya. Kan udah tahu ini jadwalnya kan, udah setor jempol. Ya. Ya. Terus ada kalau Harus. itu kan ada orang yang masuk Islam toh. Cari lagi Alkitabnya, Bible. Itu ternyata di Bible itu ada kata-kata nanti ada nabi terakhir, ada nabi terakhir yang menyelamatkan. Jadi sebenarnya sudah ada di Bible itu katanya gitu. Terus kenapa? Yang ditanyakan? Nah ya itu, ya tergantung hidayah mungkin ya, apa mereka nggak cari ya. Oh katanya yang masuk yang dari pastor terus masuk ke Islam itu di Bible itu sudah ada. Kalau agama yang lebih sempurna ini nanti ada, nabi terakhir itu ada, kayak Yesus ini bukan Tuhan itu ada sebenarnya. Terus yang ditanyakan Mbak Fitri apa? Yang dibingungin apanya? Nanti saya jelaskan. Ya karena nggak semua orang agama Islam kan agama turunan, ada yang agama masih menganut agama yang expired itu tadi kan. Ya itu kalau tergantung hidayah itu saya masih bingung. Hidayahnya itu kan cara orang dapat hidayah kan beda-beda tuh ya, ada yang masih dikejar kayak kata Ustazah itu kan, ada yang kita dapat sendiri, ada yang kita masih ngejar hidayah kayak jemput bola. Jadi, balik lagi di Bible itu tadi sudah ada, agama yang lebih sempurna ada, nanti nabi yang terakhir itu ada, Yesus itu bukan Tuhan itu sudah ada. Ya, untuk ini Antul ya. Yang lain bisa di mute mic-nya. Ya, di mute dulu mic-nya Mbak Fitri. Saya jelaskan ya. Insya Allah kalau mengikuti kajian saya dari awal dan tidak loncat-loncat, semuanya sudah terjawab, termasuk yang dibingungkan Mbak Fitri ya. Tapi karena mungkin kadang ikut, kadang enggak gitu ya, enggak penuh, enggak full ngikutnya, maka pemahamannya jadinya sepotong-sepotong. Ya, itulah yang kemudian harus mendapatkan penjelasan yang sempurna. Jadi tidak ada lagi keraguan. Makanya tadi kan saya nanya gitu ya, Islam itu agama yang benar atau paling benar? Maka jawabannya adalah Islam itu adalah agama yang benar. Yang lainnya itu berarti salah. Memang Allah itu menurunkan nabi dan rasul, jumlahnya dan yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu membawa misi ya tauhidan gitu ya, menyembah satu Tuhan. Dan ada yang disebut dengan agama samawi, ada yang disebut dengan agama arti. Agama samawi ini maksudnya samawi itu artinya langit, agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau yang kedua agama ardi namanya istilahnya, arti cipta, rasa, dan karsa manusia. Seperti apa itu ya? Selain yang diturunkan oleh Allah, ada kan agama Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Zoroaster, agama Majusi, penyembah matahari ya, Shinto itu di Jepang. Itu adalah agama-agama yang diciptakan sendiri oleh manusia. Itu diturunkan oleh Allah. Hanya ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi ini periode turunnya itu tidak bersamaan. Jadi masing-masing kaum, masing-masing umat itu sama Allah pasti ya diutus ke tengah-tengah mereka itu seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah. Rasul itu kan artinya pembawa risalah. Rasul itu utusan. Bahasa Inggrisnya the messenger of God. Dia adalah penyampai pesan dari Tuhan. Itu rasul. Ya. Rasul itu artinya adalah utusan. Ada yang keluar ini enggak ya? Ada yang kelempar enggak? Ada yang keluar ini? Siapa yang keluar ini? Mbak Reni ini keluar ini ya? Enggak ada. Ya?
Jadi masing-masing umat Allah ciptakan itu kan semuanya, seluruh dunia itu kan banyak umat ya, banyak umat gitu. Pasti Allah itu akan mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul untuk menyampaikan apa? Visi misi penciptaan mereka di dunia gitu. Menyampaikan pesan dari Tuhannya, bagaimana cara hidup yang benar kan gitu. Nah, agama samawi yang Allah turunkan tadi itu ya, ini berbeda masanya. Yahudi, yaitu dibawa oleh Nabi siapa? Musa ya, dengan umatnya Bani Israel. Nah, ini masa berlakunya sudah habis. Ya, setelah itu Allah menurunkan agama Nasrani dengan Nabi Isa-nya. Gitu ya. Ini pun masa berlakunya sudah habis, selesai. Ya, dan sekarang ini masa turunnya agama Islam, mulai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan seluruh nabi dan rasul yang turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan ada penghulu para nabi, akan ada pemimpin para nabi, yaitu nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Muhammad maksudnya. Benar, itu di kitab suci yang asli memang ada. Itulah yang melatar belakangi kenapa Nabi Isa ini kemudian sama orang-orang Yahudi disalib di kayu salib. Karena mereka mengatakan bahwa akan ada turun nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Mereka tidak terima, kenapa? Karena kebanyakan nabi dan rasul yang Allah turunkan terdahulu mereka dari kalangan Bani Israel. Orang Yahudi nggak terima kalau nabi terakhir ini bukan dari kalangan Bani Israel, karena Nabi Muhammad ini kan turunannya Nabi Ismail, bukan golongan Bani Israel. Yang Bani Israel itu Ishak, Nabi Ishak. Itu bapaknya Bani Israel itu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya dua istri. Satu namanya Siti Sarah, satu namanya Siti Hajar. Siti Sarah ini melahirkan Nabi Ishak, Siti Sarah ini melahirkan Nabi Ismail. Kemudian turun perintah Allah untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ini ke Mekah. Jadi dulu itu padang pasir yang tandus, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada apapun. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang pada waktu itu masih bayi di tengah padang pasir yang tandus, nggak ada orang sama sekali, nggak ada tumbuhan, nggak ada air. Dan jika itu bukan karena perintah Allah, niscaya Nabi Ibrahim nggak akan meninggalkan anak dan istrinya itu di situ. Makanya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, Siti Hajar sebagai seorang perempuan ini ya, sebagai naluri seorang perempuan bertanya, "Wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di sini? Gak ada orang, padang tandus, gak ada air, gak ada makanan." Nabi Ibrahim sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami yang sudah berpuluh-puluh tahun merindukan kehadiran seorang anak. Begitu dapat anak, ya ada perintah dari Allah untuk meninggalkan di Mekah. Jadi itu berjalan dari Palestina ya ke Mekah. Itu. Nabi Ibrahim ya sebagai seorang laki-laki yang ini juga bergetar sebenarnya ketika istrinya bertanya seperti itu. Bertanya lagi Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Berkali-kali bertanya seperti itu nggak dijawab sama Nabi Ibrahim, itu karena memang nggak tega sebenarnya. Tapi di sini ada dua, kemudian mengikuti perintah Allah atau mengikuti hawa nafsu. Akhirnya setelah bertanya berkali-kali, Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, wahai Hajar, sesungguhnya ini adalah perintah Allah." Maka ketika mendapat jawaban seperti itu ya, Siti Hajar kemudian ya baik wahai Ibrahim, jika memang ini perintah Allah, maka niscaya Allah tidak akan membiarkan kami. Jadi pasti akan di backup sama Allah gitu. Percaya gitu kalau memang ini perintah Allah, berarti ada jaminan dari Allah mereka itu bakalan selamat. Nah itu ceritanya. Jadi dari Nabi Ismail itu kemudian ya ditinggalkan berdua di situ. Nanti lama kelamaan kemudian terbentuk peradaban baru di situ.
Ya, disitulah nanti kemudian dibangun Ka'bah ya, berkumpul kemudian orang-orang itu, jadilah itu kota Mekah nantinya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu turunannya Nabi Ismail. Sedangkan yang dari istri sebelumnya, istri yang namanya Siti Sarah itu melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu bapaknya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bapaknya Nabi Yusuf. Jadi Ishak, Yakub, Yusuf itu semua nama Bani Israel. Nah, ketika orang-orang Yahudi ya mengetahui bahwa Nabi Isa itu ya memberikan sebuah pengumuman lah istilahnya begitu ya, memberikan sebuah kabar kepada kaumnya bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad gitu ya. Orang Bani Israel, orang Yahudi nggak terima. Makanya Nabi Isa kemudian mau dibunuh. Dan atas perintah Allah kemudian Nabi Isa yang asli ini dibawa naik ke langit sama malaikat Jibril. Jadi sampai sekarang Nabi Isa itu masih hidup. Ya, ada di langit. Nanti akan diturunkan lagi menjelang hari kiamat. Setelah umat Islam menang lagi, tegak lagi peradaban Islam ya. Nabi Isa akan diturunkan untuk membenarkan agama Nabi Muhammad, membunuhi babi-babi dan menghancurkan salib-salib. Itu membenarkan agamanya Nabi Muhammad. Jadi yang disalib itu adalah salah satu dari muridnya Nabi Isa, ada 12 kan? Mereka namanya kan Hawariyun. Ada 12 orang, yang satu ini membelot. Itulah yang membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada orang Yahudi. Namanya Yudas Iskariot. Itulah yang disalib di kayu salib. Jadi karena dia itu membocorkan ya tempat persembunyian Nabi Isa, dia membelot ya karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, maka dia itu kemudian sama Allah dirubah wajahnya mirip banget dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang asli sudah diangkat ke langit sama malaikat Jibril ya. Nah, Yudas ini dirubah mukanya persis dengan Nabi Isa. Jadi ketika kemudian orang Yahudi mencari di mana persembunyian Isa, nah ketemulah itu si Yudas. Wah, ini nih Isa. Ditarik dia, digeret, diseret ke tiang pancungan itu disalib. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang dia menyeret si Yudas ini ya, mereka juga ragu. Ini kayaknya bukan Isa deh. Mereka ragu, ada di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka ragu yang disalib itu bukan Isa ini sebenarnya. Mereka ragu. Karena mukanya aja yang mirip tapi tingkah lakunya segala macamnya nggak sama. Itu ceritanya ya, Mbak Fitri. Jadi zaman sekarang ini sudah zaman expired semua itu ya. Ketika Rasulullah diturunkan, maka sejak saat itu seluruh manusia di dunia harus mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bedanya ya antara Nabi terdahulu yang membawa agama tauhid, membawa agama samawi dengan Rasulullah, kalau mereka hanya diutus untuk umat tertentu saja, jadi nggak seluruh dunia. Gitu. Jadi Bani Israel gitu ya, diutus Nabi Musa dan turunan-turunannya. Ya, Nabi Isa juga begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka ila kafatin nas. Jadi tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Enggak peduli dia bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Afrika, ya bangsa Asia, semuanya harus merasakan kerahmatan Islam. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu sebelumnya. Kalau nabi-nabi terdahulu sebelumnya kurun waktunya tertentu, umatnya juga spesifik, tidak seluruh umat manusia di dunia. Bisa dipahami ya? Kenapa kemudian Rasulullah itu dijadikan sebagai penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Dan secara simbolis itu diabadikan di dalam momen Isra Mi'raj. Ya, jadi ketika Rasulullah itu mau Mi'raj ya, itu naik ke langit yang ketujuh dari Masjidil Aqsa di Palestina, itu kan beliau sholat mengimami ruh para nabi yang pernah ada. Itu secara simbolik ya, memberikan sebuah pertanda bahwa beliau adalah penghulu atau pemimpin para nabi dan rasul terdahulu. Dan agama Islam ini dijadikan sebagai agama penutup, agama pamungkas yang sudah memiliki kesempurnaan dari sisi ajarannya. Nggak lagi berbicara masalah dimensi dunia ya, tapi juga dimensi akhirat. Dunia akhirat lengkap apapun sudah ada di dalam agama Islam ini. Itu loh.
Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi statusnya orang yang sekarang ini zamannya Nabi Muhammad tetapi nggak ngikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti gimana? Berarti mereka disebut orang-orang kafir. Kafir itu artinya ingkar, tidak mengakui. Gitu. Jadi ginilah, saya sering sekali memberikan analogi ini, memberikan perumpamaan. Nanti itu di hari kiamat ketika kita dibangkitkan semuanya di padang mahsyar, maka para nabi dan rasul itu dia berdiri dan punya barisan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi Nabi Musa dia berdiri dengan barisannya. Jadi orang yang hidup pada zaman Nabi Musa dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa ini, mereka juga masuk surga. Karena pada zaman itu kan gitu kan ya, mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman terdahulu. Kemudian Nabi Isa juga berdiri dengan barisannya. Jadi pengikutnya Nabi Isa yang waktu itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, mereka di situ. Ya, mereka juga akan masuk surga. Nah sekarang bagaimana nasibnya orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad diturunkan, tetapi dia nggak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad? Dia mau ngikut barisannya Nabi Muhammad, ya ditolak dong, kan gitu. Kamu siapa? Kamu kan nggak ngikutin aku, kamu bukan orang Islam gitu kan. Dia agama Nasrani misalnya, dia lari ke barisannya Nabi Isa. Kira-kira diterima nggak sama Nabi Isa? Terima nggak? Kenapa? Lah kamu hidup di zamannya Muhammad, seharusnya kamu mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad. Ini udah selesai nih. Barisannya ini zaman dulu ini, kan gitu. Sebelum ini turun kan ini. Jadi yang hidup di zaman ini, di zamannya Nabi Muhammad, tapi dia nggak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya dia nggak nemu barisan. Mau lari ke Musa nggak diterima, mau lari ke Isa nggak diterima, apalagi ke nabi-nabi yang lain. Lah kamu kan umatnya Nabi Muhammad, harusnya kamu mengikuti dong apa yang dibawa oleh nabimu itu. Kamu kan hidup di zaman itu. Bukan di zaman ini, bukan di zaman ini, bukan di zaman itu kan gitu. Bisa dipahami nggak? Nah begitu analoginya nanti. Gitu. Jadi nggak ada pilihan. Ini zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu sampai nanti hari kiamat Allah udah close ini, udah tutup ini. Udah tutup ini periode, nggak akan ada lagi Allah turunkan Nabi dan Rasul lagi, dan nggak akan Allah turunkan lagi agama yang baru. Ini udah selesai. Kita ini umat akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman. Makanya satu-satunya Nabi dan Rasul yang sekarang masih hidup itu adalah Nabi Isa, yang nanti akan Allah turunkan setelah umat Islam ya menang lagi. Ini kan sekarang kita umat Islam kalah nih, dan Allah janjikan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Sebelum hari kiamat Allah janjikan ya peradaban Islam yang namanya itu khilafah Islamnya itu akan tegak kembali di muka bumi. Nah, ketika khilafah itu tegak dengan khalifahnya Nabi Isa diturunkan. Khalifah yang nanti akan membawa kepada gilang gemilang peradaban Islam terakhir itu namanya Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa nanti diturunkan bersamaan dengan Imam Mahdi ini, dan mereka dikatakan akan melakukan sholat jamaah. Jadi Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini salah satu khalifah kaum muslimin nanti yang akan membawa umat Islam kepada kegemilangannya yang kedua kalinya. Dulu sudah pernah ada kegemilangan Islam, sekarang runtuh, dan kemudian nanti akan ada lagi. Orang-orang kafir, orang-orang Israel khususnya, Bani Israel, orang-orang Yahudi yang sekarang merebut tanah Palestina, itu mereka yakin bahwa Islam itu nanti akan tegak kembali. Makanya di dalam hadis dikatakan, nanti ketika Islam itu tegak kembali, seluruh rumah-rumah, Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun kecuali disinari oleh Islam. Ya, maka batu-batu, pohon-pohon semuanya akan bisa berbicara. Ya. Jadi kalau ada orang Yahudi yang sekarang dia kerjaannya itu membantai umat Islam yang ada di Palestina, ya, itu karena saking ketakutannya nanti itu digambarkan di dalam hadis sahih gitu ya, mereka akan bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu karena takut dikejar sama kaum muslimin. Tapi batu-batu dan pohon-pohon itu berbicara, mampu berbicara. Ya, dia akan berbicara kepada umat Islam, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, kemarilah bunuh dia. Kecuali satu pohon yang tidak bisa berbicara, namanya pohon gorkot. Dan mulai
Ya, beberapa puluh tahun yang lalu orang Yahudi itu udah nanam pohon gorkot. Bahkan dijual belikan secara online pohon gorkot itu. Silahkan googling, silahkan searching di Google, ya, cari pohon gorkot. Sesungguhnya itulah pohonnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang mereka permusuhannya itu benar-benar musuh banget dengan orang Islam. Percaya kalau Islam itu bakal tegak kembali, ya, dengan khilafah Islamiyahnya itu. Kenapa umat Islam buru-buru percaya, ngerti aja kagak gitu kan, ngerti aja enggak. Nah itu, ya, orang Yahudi itu nanam dia dari sekarang karena dia yakin pohon itulah satu-satunya yang akan bisa melindungi dia nanti ketika Islam tegak kembali. Bisa dipahami? Silahkan googling pohon gorkot seperti apa. Bentuknya seperti pohon mirip-mirip kaktus gitulah, kaktus gitu ya. Nah, ada nanti banyak di ini. Ini pohon gorkot dilengkapi sama hadis-hadisnya, pasti minta di situ. Nah itu, jadi kita ini sekarang berada di penghujung zaman. Kita ini umat akhir zaman. Dikit lagi kiamat, tapi tidak akan pernah terjadi kiamat sebelum Islam tegak kembali memimpin peradaban dunia sebagaimana dulu. Jadi dulu Islam itu memimpin peradaban dunia, terakhir runtuh tahun 1924 Masehi di Turki, yang meruntuhkan namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang sekarang kuburannya ada di Ankara, Turki. Ya. Yang jenazahnya itu, ya, karena memang dia penghancur peradaban Islam, penghancur khilafah, ya, jasadnya itu tidak diterima bumi, masuk keluar lagi. Coba cari Mustafa Kemal Atatürk, coba nanti cari, penghancur Islam. Jasadnya tidak diterima sama tanah, akhirnya apa? Dicepit pakai marmer. Jadi dia berdiri di tembok gini, ya, kemudian dijepit sama marmer. Jadi nggak bisa masuk ke tanah. Seorang Yahudi Dunama, ya, Yahudi yang benar-benar permusuhannya keras kepada Islam. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas banget diceritakan masa lalu, ya, sebagai pembelajaran bagi kita, masa sekarang dan masa yang akan datang itu udah ada semua di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa nanti Islam akan tegak kembali memimpin peradaban dunia untuk yang kedua kalinya, ya, sebelum kiamat tiba, berarti kita berarti kita mengingkari apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis. Gitu. Ya, jadi harus percaya. Nah, ini sekarang tanda-tanda akhir zaman ya semakin jelas. Ya, kita berada di fase yang keempat ini, fase kekuasaan, ya, kepemimpinan yang diktator sekarang. Jadi sudah hampir masuk ke fase yang kelima. Nah, fase kelima ini adalah fase tegaknya kembali khilafah Islamiyah namanya. Jadi kepemimpinan umum umat Islam seluruh dunia itu namanya khilafah Islamiyah. Saya kenalkan dulu istilahnya. Ya. Dulu pernah berjaya, pernah tegak. Rasulullah yang menegakkan di Madinah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah tonggak berdirinya Daulah Islam Nabawiyah. Negara Islam yang langsung dipimpin oleh Nabi pada waktu itu. Ya, Nabi memimpin 10 tahun, setelah itu wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin 4. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berganti kepada dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dan terakhir dinasti Utsmaniyah di Turki. Nanti saya akan ceritakan, ada slide tersendirinya itu. Suaranya kok jadi kecil masa? Ini kali ada yang aktif WhatsApp-nya atau apanya? Ada telepon masuk kadang kalau suara jadi kecil. Jadi aplikasi yang dia butuh untuk suara juga itu harus dinonaktifkan biar suaranya Zoom ini gede, optimal. Ya gitu ya. Jadi kalau kita kemudian ragu, benar nggak sih gitu ya, benar nggak sih itu Islam akan tegak lagi, benar nggak sih khilafah Islam itu akan tegak lagi, jangan ragu-ragu, baca surat An-Nur ayat 55, cek nanti di Al-Quran. Itulah janji Allah. Di dalam hadis juga dikatakan begitu. Sampai ada hadis yang mengatakan, ya ini hadisnya sahih riwayat Muslim, nanti akan ada seorang khalifah
yang akan membagi-bagikan uang tanpa menghitung jumlahnya. Saking sejahteranya, saking kayanya, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika nanti Islam itu diterapkan, Islam itu tegak lagi di atas muka bumi ini, maka seluruh kekayaan alam yang sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang asing itu akan diambil alih kembali oleh umat Islam, dikelola dengan sebaik-baiknya, diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat, karena itu adalah milik rakyat, milik umat. Begitu. Ceritanya dunia itu begitu. Kenapa kok orang-orang kafir itu menghalang-halangi tegaknya Islam? Karena mereka takut miskin. Kalau sampai Islam itu diterapkan dengan tegaknya kembali institusi pemersatu umat yang istilahnya adalah khilafah, maka kepemilikan 85% sumber-sumber kekayaan alam itu akan kembali kepada kaum muslimin, kembali kepada umat Islam. Jadi mereka itu kaya karena hasil mengeruk sumber kekayaan alam milik umat. Allah menciptakan dunia beserta segala isinya itu akan cukup untuk nanti sampai hari kiamat. Tapi pada faktanya kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah itu tidak dikelola sesuai dengan syariatnya Allah, tidak dikelola sesuai dengan aturannya Allah. Makanya kemudian jatuh kepada tangan-tangan orang kafir. Jadi sekarang itu ibaratnya kekayaan alam itu sebuah roti. Ya, rotinya itu mereka makan semua, kita cuman kumanan, ya, kita cuman kebagian apa? Remah-remah rotinya, tepung panirnya itu yang gogrok itu loh. Yang itu dikerubut karo wong sak donya. Paham nggak maksud saya? Paham? Itu. Ya, termasuk yang ada di Indonesia. Dikatakan Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo, kan gitu ya. Dikatakan dulu lagunya Koes Plus, bukan lautan hanya kolam susu, kan gitu. Kail dan jala cukup menghidupimu, gitu kan. Kail dan jala kalau benar-benar ya sumber kekayaan laut itu untuk umat, ya itu udah cukup ngidupin kita. Tapi kemana semua itu? Tidak dinikmati oleh kita, diusung semua, dijarah semua orang-orang asing itu lewat undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR, MPR. Di situ ada transaksi undang-undang. Jadi kalau misalnya kita, walaupun kita ya sebelah kita itu bukit emas seperti yang ada di Puger, yang ada di mana itu kan di situ katanya ada sumber emas itu. Kalau ada rakyat yang kemudian milih emas ya, padahal di situ itu apa istilahnya, ngasak ya kalau kata orang Madura itu ya, apa ya, memilih emas-emas yang udah nggak kepake, limbah-limbahnya itu bisa ditembak mati sama situ, padahal dia penduduk situ. Kenapa? Ada undang-undang privatisasi ya, yang itu dikantongi oleh perusahaan-perusahaan asing ya untuk menjarah sumber kekayaan alam negeri kita Indonesia. Dan di seluruh dunia juga berlaku yang seperti itu gitu. Ceritanya dunia ini loh, saya mau cerita itu dunia kenapa bisa jadi seperti ini. Karena tata kelola untuk mengelola kekayaan alam yang Allah ciptakan untuk seluruh umat manusia bakalan cukup sampai nanti hari kiamat, tidak diolah, tidak dikelola dengan tata kelola sesuai dengan aturan Allah. Makanya kemudian umat Islam jadi menderita seperti sekarang ini. Paham nggak? Itu. Jadi semuanya itu ya akarnya dari pemisahan agama dalam mengatur kehidupan. Gitu. Karena orang kafir itu paham betul kalau sampai Islam tegak kembali, wah bisa miskin kita nih gitu, bisa bangkrut kita ini gitu. Paham nggak maksud saya? Itu ceritanya begitu. Ya, jadi itu saya ingin bercerita tentang apa ya tadi itu ya, kisah akhir zaman ya. Dan rentetannya dengan kehidupan yang kita alami sekarang. Jadi
umat Islam itu bagaikan tikus mati di lumbung padi. Tikus itu kan makanannya padi ya. Dia hidupnya di lumbung padi itu sumber makanan, tapi dia mati kelaparan gitu. Kenapa? Itulah dunia Islam saat ini. Kita miskin karena kita dimiskinkan secara struktural. Jadi bukan miskin individual, kita dimiskinkan secara struktural lewat peraturan yang tidak berpihak kepada syariat yang Allah tetapkan. Jadi tata kelola kehidupan dunia ini sekarang tidak berdasarkan kepada aturan Allah. Ya, yang sekarang ada ya, Islam itu dikebiri, dia hanya tinggal dimensi 1 dan dimensi 2. Yang sudah pernah ngikutin Islam itu ada 3 dimensi. Gitu. Ya, jadi itu apapun masalahnya, apapun persoalannya ya, itu semuanya ada jawabannya di dalam Islam. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang nggak paham, silahkan langsung diinikan. Tapi insya Allah, menurut saya sudah menjelaskan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Tidak seperti mungkin teman-teman saya yang lain yang mungkin kadang susah membahasakan atau mencairkan bahasa. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya. Jadi sumber kekayaan alam kita yang melimpah ruah tidak sedikit pun kita nikmati. Ya. Kita emangnya dapat gaji, dapat duit dari sumber kekayaan alam gitu? Dari emas yang berlimpah ruah gitu? Ya, kalau di Indonesia ya, sebagai informasi, seandainya itu dikelola dengan syariat Islam ya, gunung emas yang ada di Irian Jaya di Papua, itu kalau dibagi rata kepada seluruh penduduk Indonesia, masing-masing orang insya Allah dapat emas 2 kilo. Rata itu seluruh Indonesia. Iya beneran. Tapi kemana itu larinya emas? Yang tadinya gunungnya begini sekarang cekung ke bawah. Dibawa lari ke Amerika, dibawa lari ke Australia oleh Freeport McMoran. 99% dibawa ke sana. 1% kasihkan Indonesia. Itu pun kita nggak kecipratan ya. Kasihan banget ya kita. Paham nggak? Nah begitu ceritanya itu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi Ihsanul Amal. Itu cerita akhir zaman ya. Jadi kenapa orang-orang kafir itu ya begitu sengit permusuhannya kepada Islam, karena mereka tahu kalau sampai Islam ini tegak lagi di muka bumi akan mengancam eksistensi mereka dalam menguasai sumber-sumber kekayaan alam. Itu jawabannya. Makanya mereka berusaha dengan sekuat tenaga melalui perang pemikiran ya. Perang pemikiran, perang apa segala macam mereka itu. Agar umat Islam ini nggak tahu ini, nggak paham ini gitu. Bahkan benci kepada ajarannya sendiri, itu ya visi misi mereka. Karena mereka lebih tahu sejarah Islam daripada kita sendiri umat Islam gitu. Mereka tuh paham betul itu sejarah Islam. Lebih paham dari umat Islam sendiri. Kita umat Islamnya sendiri malah nggak paham, nggak ngerti blas. Oh gitu ceritanya. Saya pun ya mengerti ya ketika saya mengkaji Sakofa Islam. Oh gitu ceritanya dunia. Saya dulu sebelum ngerti apa-apa dulu ketika saya kuliah di IPB gitu ya, saya tanya ke kakak tingkat saya. Kak, kenapa sih kok semuanya itu standarnya Amerika, dolar Amerika, ini Amerika. Nah itu baru terjawab kemudian ketika saya paham mengkaji Islam. Oh ngono toh ceritane. Ya sekarang itu dunia itu dipimpin oleh kapitalisme global di bawah Amerika dan Cina. Sekarang Amerika Cina itu lagi berperang rebutan pengaruh. Gitu. Termasuk rebutan Indonesia. Ya itu ya ceritanya begitu. Sedangkan remaja kita dibuai dengan apa? K-pop gitu ya. Fun, football,
passion. Nah itu, jadi remajanya dilemahkan, ya, dilemahkan dengan diserang seperti itu. Siapa ini? Oh iya, nggih, monggo, nggak apa-apa. Ya, itu seperti itu ceritanya. Nanti akan kerangka berpikir ini, saya berikan kerangkanya dulu gitu ya. Ini seperti ini, nanti detil-detilnya bisa diketahui dari kajian ke kajian gitu. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak apa-apa, bebas mau bertanya. Kok jadi kecil ya suaranya beneran ya? Kecil ya? Suaranya kecil nggak? Enggak. Cek. Bagus, Us. Cuman tadi agak putus. Sekarang enggak. Ini sepanjang barusan enggak. Tadi agak putus-putus. Oh iya, benar. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Fitri udah jelas tadi dengan penjelasan saya tentang Nabi dan Rasul? Jelas. Sudah jelas. Jadi memang apa namanya, seperti yang kemarin di materi saya itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kan gitu ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunastironihi, kan gitu ya. Setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi, mereka itu yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, kan gitu ya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi yang membelokkan fitrah itu kan kemarin ada faktor eksternal ya, kan yang kemarin udah bikin resum tuh. Kan ada itu ya, faktor eksternal. Apa saja yang membelokkan fitrah? Yang pertama adalah orang tua, lingkungan, setan, kan gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalaupun dia kebetulan ya lahir dari rahim seorang kafir ya, seperti Ustadz Felix Xiao itu ya, itu kan lahir dari bapak ibunya sampai sekarang masih kafir gitu ya. Tetapi ketika dia ya mampu menggunakan akal yang diberikan oleh Allah ya untuk mencari kebenaran, pasti dia akan kembali kepada fitrahnya. Gitu. Makanya orang yang mu'alaf itu biasanya mereka lebih kekeh, lebih kuat, lebih tangguh gitu keislamannya, karena mereka mencari dari proses berpikir. Berbeda dengan kita, Islamnya yang Islam turunan, ya lebih geleot biasanya gitu, ya lebih lemah gitu, gampang dilemahkan. Kenapa? Karena dia nggak mikir berislamnya, dapatnya dari turunan gitu loh. Nah makanya lewat kajian forum Sakofa Islam seperti ini, ya keislaman kita yang tadinya cuma turunan ya kita luruskan ya agar keislaman kita itu jadi benar lewat proses berpikir. Makanya kenapa saya tanya, kenapa Anda pilih Islam? Kan gitu. Ya karena Islam ini satu-satunya yang memang harus kita pilih gitu. Yang akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Ya, life is choice ya. Hidup itu adalah pilihan dan pilihannya cuma ada dua. Kalau tidak Islam berarti kafir. Kalau tidak surga berarti neraka. Kalau tidak hitam berarti putih. Kalau tidak dosa berarti pahala. Nggak ada tengah-tengah yang biasa-biasa. Wis lah kita jadi orang jangan terlalu fanatik gitu ya. Jadi kalau ada hitam putih kita abu-abu aja deh yang tengah-tengah gitu. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Kan banyak tuh, saya dulu waktu masih belum paham Islam juga begitu. Alah, fanatik banget sih dia gitu kan ya. Ada teman saya dulu kan masih belum Islam marak seperti sekarang itu kan, dia SMA udah pakai kerudung gitu kan, kita ngelihatnya jadi nyinyir tuh gitu ya. Apalagi saya dulu aktivis band gitu ya, aktivis band-bandan, saya musisi, saya penyanyi, saya gitaris gitu kan ya. Jadi ngelihat orang-orang yang kayaknya deket sama agama itu kita jadi nyinyir gitu, fanatik banget sih gitu kan. Nah sama tuh mungkin orang-orang yang sekarang memang mereka nggak memahami Islam, pada nyinyir ngeliatin kita kajian gitu kan, ngapain sih gitu kan, enakan tidur gitu kan. Nah seperti itu ya, karena memang manusia itu tergantung dari isi kepalanya. Kalau isi kepalanya sudah berubah, maka berubahlah tingkah lakunya kan gitu. Jadi tingkah laku seseorang itu tergantung dari pemahaman dia yang ada di dalam kepalanya itu. Ya, dan itu pemahaman itu bisa dirubah seiring dengan perubahan pemahaman kita, perubahan isi kepala kita. Gitu. Mbak Reni kemana ini, keluar ya? Jadi yang tidak hadir siapa ini malam hari ini?
Mbak Erna, Mbak Reni keluar. Udah ya? Siapa lagi? Ada yang ingat nggak? Mbak Neneng mana? Oh itu. Kirain kemana? Jadi ini yang ada Mbak Nining, Bu Mala, Mbak Fitri, Mbak Agna, Mbak Har, Mbak Indah, Dek Rahma, Mbak Nia. Kurang Mbak Erna, Mbak Reni ya nggak ada ya. Kemana dia? Lempar. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silahkan. Saya Bu mau bertanya. Ya, silahkan. Ada 2 pertanyaan sih Bu sebenarnya. Yang pertama, ini gimana hukumnya ketika suami istri ataupun orang tua itu berbeda agama? Untuk anaknya itu seperti apa statusnya dan gimana nanti kelanjutannya seperti itu. Nah, yang kedua, hukum menuntut ilmu agama itu kan wajib Bu. Nah, pertanyaannya bagaimana atau berapa lama range menurut ilmu agama pada kehidupan kita Bu? Maksudnya berapa lama waktunya kita tuh menuntut ilmu pada kehidupan kita, karena nggak semua individu itu punya waktu yang luang gitu Bu. Ya, yang tadi pertanyaan pertama apa? Bapak ibunya beda agama gitu? Bapak ibunya beda agama, terus anaknya tuh jadi bingung gitu Bu. Gimana Bu? Bapaknya agama apa? Ibunya agama apa? Bapaknya agama Kristen, ibunya agama Islam. Itu gimana Bu? Iya. Yang pertama, kalau yang laki-lakinya itu kafir, perempuannya yang muslim, itu pernikahannya haram. Haram. Jadi status mereka berzina. Itu jawabannya. Tapi kalau yang laki-lakinya muslim, kemudian yang perempuannya itu ahlul kitab itu Yahudi atau Nasrani. Kalau selain Yahudi dan Nasrani namanya musyrik. Jadi ahlul kitab itu adalah orang yang dulu pernah diturunkan kitab. Maksudnya itu mereka Yahudi atau Nasrani, itu disebut ahlul kitab. Jadi orang kafir itu ada 2, ada ahlul kitab, ada musyrik. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani. Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, agama Shinto, agama Majusi, pokoknya selain Yahudi dan Nasrani, ini namanya musyrik. Orang-orang musyrik. Ini haram dinikahi kalau orang musyrik oleh orang laki-laki muslim. Tapi kalau ahlul kitab masih dibolehkan. Dengan harapan kalau laki-lakinya atau suaminya itu adalah muslim, bisa mengajak istrinya nanti untuk masuk Islam. Tapi kalau kebalikannya, yang perempuan itu yang muslim sedangkan yang laki-laki adalah orang kafir, ini haram pernikahannya. Dalam pandangan Allah itu haram, dan status mereka melakukan itu adalah perzinahan. Anaknya bagaimana? Ya kalau dia mampu menggunakan akalnya, maka dia akan mampu kembali kepada fitrahnya, yaitu Islam. Gitu. Bisa terjawab? Walaupun pernikahan itu ini Bu, diberlangsungkan secara Islam. Maksudnya diberlakukan secara Islam gimana ya itu? Jadi nikahnya itu secara Islam. Jadi si suaminya itu pindah dulu ke Islam, setelah wow. Itu namanya modus itu. Itu namanya modus, ngakal-ngakalin itu mah gitu. Pas waktu ijab kabul dia jadi Islam, habis itu setelah selesai dia murtad gitu kan. Wah, itu namanya mustahziun itu. Memperolok-olok omong. Ya iya, jelas. Jelas. Juga nggak jelas juga itu Bu agamanya seperti itu. Iya, nggak jelas. Ikut Islam, kadang ikut ya nggak jelas. Gitu. Jadi anaknya itu jadi bingung Bu. Iya, makanya kan kalau jadi anak jadi manusia itu kan memang kewajiban pertama dia ketika sudah mampu berpikir, ya orang yang sudah akil balik itu adalah kewajiban pertama dia adalah ma'rifatullah, mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya, untuk apa dia hidup di dunia, dari mana dia berasal, mau kemana dia setelah kehidupan dunia ini berakhir. Itu pertanyaan mendasar ini. 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap manusia yang dia sudah mampu berpikir secara sempurna. Tapi kalau dia nggak pernah mikir, easy going, ya nggak bakalan bisa ketemu itu, nggak akan bisa kembali kepada fitrahnya.
Bisa dipahami? Permisi, Nah, Ustazah. itu ya. Agama arti sama musyrik sama. Agama musyrik sama agama arti. Ya, heeh. Arti itu kan artinya bumi, maksudnya agama hasil cipta rasa dan karsa manusia. Bukan Allah yang membuat agama itu, tapi manusia. Jadi selain agama samawi itu namanya ya agama arti, dan orang-orang yang memeluk agama arti itu namanya orang musyrik. Kegiatannya namanya syirik, menyekutukan Allah. Aktivitas dia itu namanya aktivitas syirik, pelakunya namanya musyrik. Paham? Bisa dipahami ya. Nah, kalau agama samawi yang sekarang udah expired seperti Yahudi dan Nasrani itu namanya ahlul kitab sekarang. Dan dia juga termasuk orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitabi, dari orang-orang ahlil kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Paham ya? Nah, gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, kita wajib menuntut ilmu agama ya. Tetapi sampai kapan menuntut ilmu agama itu? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga sampai ke liang lahat. Jadi walaupun ya sampai nyawa di tenggorokan ya, udah mau sakaratul maut, itu kita sepanjang hayat harus menuntut ilmu agama. Karena namanya ilmu agama itu tidak akan pernah ada habisnya untuk dipelajari, dikaji. Kalau kita nggak punya waktu gimana? Ya, seenggak punyanya waktu pasti ada waktu. Harus mengalokasikan waktu untuk menuntut ilmu agama. Minimal 1 minggu 2 jam. Gitu. Makanya kenapa kita kajiannya itu mingguan. Ya. Walaupun sebenarnya ya sepanjang waktu kita harus menuntut ilmu agama. Tapi minimal mengalokasikan waktu 1 minggu 2 jam. Dan itu sepanjang hayat. Masih dikandung badan ya. Selama nyawa masih bersemayam di dalam jasadnya, maka kita punya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Dan kemuliaan kita di hadapan Allah tergantung dari itu. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kita itu mulia karena ilmu agama. Ya, kemuliaan kita ya tergantung pada ilmu agama yang kita miliki. Dan Allah mengatakan di dalam hadis ya bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Dibuat dia itu faqih fiddin, faqih di dalam agama, pakar di dalam agama. Jadi kalau kita diberikan kemudahan, kesempatan ya untuk mendekat atau berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan agama, itu sebuah karunia yang luar biasa. Ya, karunia yang luar biasa. Ya, jadi apa ya? Sudah dihamparkan di depan mata kita itu jalan-jalan menuju hidayah. Hidayah itu kan petunjuk ya. Jadi jangan dilepas kalau punya teman, punya sahabat yang dia memang selalu mengingatkan kita, selalu mengajak kita kepada kebaikan dan ketakwaan di jalan Allah. Justru teman-teman yang seperti inilah yang kita nanti akan saling bisa memberi syafaat. Jadi di akhirat kelak, selain Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita, ya dengan telaganya, beliau punya telaga dan kita bisa minum air dari telaga itu. Setiap kita minum kita akan mendapatkan pengampunan. Itu nanti di akhirat. Selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat adalah teman-teman yang mereka selama hidup di dunia saling berteman, saling bersahabat, saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan. Gitu. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-ahillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Pada hari itu teman-teman karib, teman-teman akrab akan saling menjadi musuh di hadapan Allah, bantah-bantahan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau punya teman karib, punya sahabat, punya teman dekat ya atau apapun namanya, kumpul di dunia cuman sebatas having fun, ngalor ngidul bareng. Ayo kita ke sana, bareng ke sana.
makan-makan, having fun, berhahaha, tapi tidak pernah saling mengingatkan di dalam kebaikan dan ketakwaan, maka pertemanan yang seperti itu sesungguhnya adalah pertemanan yang semu, bocok, ya, nggak akan tembus sampai akhirat pertemanan seperti itu, cuman di dunia aja ngumpulnya. Nanti di hadapan Allah, al-ahillau yaumaidin, pada hari itu teman-teman karib, ya, mereka akan saling menjadi adu, menjadi musuh. Ya. Al-ahillau yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Ya. Masing-masing dari mereka, sebagian dari mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jangan sampai berteman karena azas manfaat. Jangan sampai berteman hanya cuman sekedar having fun. Mohon kepada peserta untuk menghidupkan kamera dong. Kasihan ini yang on terus kameranya, ini harus menatap yang hitam-hitam ini. Karena gelap kameranya. Dibuka kameranya, yuk dibuka. Mbak Erna, Dek Rahma, Mbak Nia tadi masih izin jemput anaknya. Mbak Erna, silakan dibuka kameranya. Ya. Jadi saya orangnya pencemburu ya. Kalau saya ngomong nggak ada yang tidak memperhatikan, saya cemburu loh. Ya, apalagi Allah. Allah itu maha pencemburu ya. Maha pencemburu. Nggak mau diduakan. Jangan sampai menduakan, apalagi mentigakan, dan seterusnya. Iya, itu jawabannya. Ya, Mbak Akna, bisa dipahami? Gitu. Jadi nggak berat kok ya, kita harus mengkaji ilmu agama itu minimal seminggu 2 jam. 2 jam aja dialokasikan waktunya. Insya Allah ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya. Kemuliaan kita hadir dalam majelis ilmu udah pada tahu belum? Saya udah sering tuh di forum-forum ya. Keutamaan kita hadir ini kan namanya majelis ilmu. Beda ya, kita sama-sama nge-zoom. Kalau itu cuma seminar biasa, apalagi cuma sekedar promo produk gitu ya. Ada orang jualan panci presto karena lagi masa pandemi lewat Zoom gitu misalnya. Sama-sama ngumpul di majelis Zoom ya, promo produk apa, atau misalnya saya lagi promo produk apa gitu ya. Ya bukan majelis ilmu itu. Ya beda, walaupun aktivitasnya sama, kita sama-sama ngumpul, sama-sama virtual, sama-sama pakai Zoom gitu kan. Sama-sama menyimak, itu beda. Kalau ini namanya majelis ilmu, dibuka dengan dibuka dengan puja-pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah, kemudian di dalamnya ada orang yang menjelaskan tentang ilmu agama. Maka itu akan menjadi sebuah majelis ilmu. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum ya di dalam sebuah majelis ya, majelis ilmu, melainkan Allah itu akan menurunkan 4 hal. Apa yang pertama? Ada yang masih ingat? Udah pernah tuh. La yaqudu kaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum. Yadhkurunallah, yang mereka itu mengingat Allah, melainkan Allah akan menurunkan 4 hal. Yang pertama adalah illa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Walaupun kita secara virtual, yakinlah bahwa kita disaksikan oleh Allah dan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan meliputi dengan rahmatnya. Jadi kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, rahmat itu berupa ampunan. Ampunan atas dosa-dosa kita. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ada yang nggak punya dosa? Bersih dari dosa ada nggak? Oh, jangan banyak dosa. Iya, jangan kepedean. Kita harus merasa banyak dosa. Nah, lewat kita
setiap minggu kajian seperti ini, Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita. Dan rahmat Allah itu ya berupa ampunan atas dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi dinaungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Yang kedua diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ya ke dalam hati mereka itu sakinah, ketenangan. Tenang. Mendapatkan ilmu agama tenang hatinya gitu. Jadi bertambah ilmu, jadi bertambah paham ya. Jadi bertambah kecintaannya kepada Allah, mengingat Allah. Zikir itu kan artinya mengingat. Kan gitu. Yadhkurunallah. Yadhkur itu berarti mereka mengingat Allah. Zikir, yadhkuru ya, itu semuanya satu akar kata, artinya adalah mengingat. Ya. Kemudian yang keempat, wadzakarakumullahu fiman indah, dan kita akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang senantiasa bertasbih mengelilingi Allah. Kerjaannya malaikat yang mereka itu ada di sekitar Allah itu kan senantiasa bertasbih, memuja-muji Allah, ya, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, itu kerjaan mereka. Nah, kita disebut-sebut di hadapan para malaikat. Kenapa? Kenapa coba? Karena dulu ketika Allah mau menciptakan manusia di atas muka bumi ini, malaikat itu protes, gak mau. Kan gitu ya? Sudah sering tuh saya sampaikan. Apa kata malaikat ya? Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan ya di atas muka bumi itu seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi dari golongan manusia. Apa jawab malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi ya Allah? Yang mereka hanya akan menumpahkan darah. Ya, yang mereka itu hanya berbuat kerusakan, menumpahkan darah, gontok-gontokan, rebutan apa segala macam gitu. Dari mana manusia tahu? Dari mana malaikat tahu? Karena dulu sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, yang terlebih dahulu menghuni bumi ini adalah bangsa jin yang mereka berbuat kerusakan. Yang kemudian Allah mengutus ya malaikat dari langit ya, yang dipimpin oleh Azazil untuk memusnahkan bangsa jin yang berbuat kerusakan. Masih ingat materi yang saya sampaikan kemarin tentang Azazil? Nah itu. Jadi malaikat itu protes, takut kejadian seperti sebelumnya. Maka kata Allah, inni a'lamu la ta'lamun, ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka ketika Allah itu melihat hamba-hambanya, para manusia ini yang berkumpul dalam rangka untuk mengingat Allah, memuji Allah, ya, mengagungkan Allah, ya, lewat majelis-majelis ilmu ini, maka Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat yang dulu protes. Malaikat tuh lihat itu hamba-hambaku, mereka sekarang lagi Zoom, gitu ya. Mereka sekarang lagi apa? Lagi mengkaji tuh, lagi mengkaji ilmu agama, lagi mengingatku. Yang kita bicarakan apa di sini? Allah. Yang kita bicarakan apa? Kebesaran Allah. Ya, kan gitu. Itu. Jadi kalau kita kerja di kantor nih, habis itu pimpinan kantor kita, pas lagi rapat, ya nama kita disebut-sebut tuh. Misalnya Mbak Indah nih. Untuk saat ini kita umumkan perawat terbaik di rumah sakit ini adalah Mbak Indah, misalnya begitu ya. Yang bilang begitu pemimpin rumah sakitnya Mbak Indah, gimana coba? Bangga pasti, ya kan? Coba kita ini kan, bangga kan pasti kita disebut-sebut di hadapan banyak orang. Pak, itu manusiawi pasti bangga. Lah kita yang seperti ini, aktivitas thalabul ilmi seperti ini, yang nyebut itu bukan cuma pimpinan kita, tapi Allah yang nyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat yang senantiasa bertasbih
mensucikan Allah. Gitu. Bisa dipahami ya? Bentar ya, mumpung pesertanya lengkap, ini saya foto dulu ya. Saya print screen dulu. Nggak bisa ini print screen-nya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tadi Mbak Akna yang udah nanya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nggak ada? Jam berapa ini? Sudah berapa jam kita? Hampir 2 jam ya, nggak terasa ya. Tuh, 2 jam, ya 2 jam. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Dari tadi yang saya sampaikan, silakan kalau masih ada yang bingung, nggak apa-apa, ditanyain aja, saya jelasin. Screen-nya ini. Sudah, Us. Sudah? Sudah ngantuk ya? Nggak ada? Ini Mbak Erna telat banget itu nggak ngikutin yang awal. Kemana Mbak Erna? Ini nggak masuk-masuk, ini aja langsung klik linknya. Kalau klik password nggak masuk-masuk. Oh iya, langsung klik linknya aja. Iya, saya nggak kepikiran ke situ. Oh alah. Sudah jelas dari apa yang saya sampaikan? Nanti bikin resume ya, biar nggak hilang pemahamannya. Ya Allah sih ya, bikin resume. Yang baru Ikatlah. masuk. Atau gimana dong? Atau kumaha? Kuna tuh baru masuk. Masukin ke itu nggak, ke konten nggak? Apaan? Masukin Iya. ke YouTube. Ya masukin lah. Ini kan di record. Sayang dong kalau nggak dimasukin. Tadi sebenarnya saya mau live YouTube ini, cuman ada beberapa yang belum bisa di ini. Bisa kan sebenarnya, ini nggak bisa di print screen ini ya. Sudah ya, kita cukupkan sampai di sini. Saya nggak jadi slide share ini karena udah 2 jam. Minggu depan kita bahas tentang Ihsanul Amal. Kayaknya kemarin juga ada yang tanya belum ngerti Ihsanul Amal ya. Siapa yang belum dapat materi Ihsanul Amal? Coba bisa disampaikan. Yang baru-baru. Kumala belum, yang baru-baru belum semua. Mbak Har sama Mbak Nining sudah pernah dapat ya? Masih ingat? Ngomos wis. Ngomong. Masih ingat? Ihsanul Amal masih ingat? Masih ingat. Kayaknya Dek Rahma belum dapat juga ini ya. Cuman Mbak Har sama Mbak Nining ini yang peserta lama ini. Udah ngikutin kajian. Ya belum. Ya. Sudah ya, kita cukupkan dulu sampai di sini atau mau dilanjut? Setengah jam? Tahu semua. Beneran. Jangan matiin kamera semua, nanti saya ngobrol sendiri, ngomong sendiri di sini. Oke, saya share ya, sebentar kok ini. Bentar ya. Sampai jam 9. Belum 2 jam. Mic-nya di mute dulu ya. Udah tampil belum slide-nya? Sudah, Bu, sudah. Ya. Jelas ya. Ini Ihsanul Amal. Jadi Ihsanul tadi kan amal udah ya. Apa tadi amal? Di depan tadi udah saya jelasin apa arti dari amal. Perbuatan. Perbuatan ya. Jadi ini kita mau membahas tentang Ihsanul Amal. Jadi amal yang akan diterima oleh Allah. Jadi amal yang ihsan. Selain amal yang seperti ini akan tertolak. Jadi tidak diterima sama Allah. Mempersembahkan amal terbaik dalam hidup. Saya singkat-singkat aja. Bahwa sebagai manusia Allah telah menetapkan bahwa penciptaan manusia itu ada tujuannya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia?
Ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati dan hidup, ya, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapakah di antara kalian, ahsanu amalan, yang terbaik amalnya. Wahwal azizul ghafur. Yang atas juga sama konteksnya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Yang warna kuning itu stressingnya, penekanannya di situ, ahsanu amalan, amal yang ihsan, terbaik itu. Nih, jadi arti dari ihsanul amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Apa syaratnya? Ini syaratnya. Sebenarnya 3 ya, cuman ini secara umum ada 2. Sebenarnya 3. Yang pertama, syarat sebuah amal atau perbuatan itu bisa diterima atau bisa terkategori amal yang ihsan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah berakidah Islam. Yang kedua, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, caranya benar. Jadi kalau orang yang tidak berakidah Islam, tadi udah kita bahas ya, orang-orang kafir yang mereka hidup di zamannya Nabi Muhammad tetapi tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti mereka tidak berakidah Islam, alias bahasa ininya adalah kafir. Jadi kalau orang kafir walaupun dia ikhlas dan dia benar ya, tapi dia tidak berakidah Islam, amalnya ikhlas, dia benar-benar untuk Tuhan misalnya, terus benar ya, tidak menyalahi aturan syariat misalnya, tapi dia tidak berakidah Islam, tertolak ya. Jadi 3 syaratnya, ini kurang 1, ini yang lama, ini slide yang lama belum direvisi ya. Jadi yang pertama tadi berakidah Islam udah jelas, tadi di awal tadi udah saya jelasin ya, akidah Islam itu bagaimana ya. Itu. Yang kedua syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan amal solih hanya untuk Allah. Jadi ikhlas itu murni, tidak kecampur apapun. Bagaikan air bening ini, air putih ya. Dia murni. Kalau dia ketetesan 1 tetes susu aja, itu udah nggak murni lagi. Ya. Atau dikasih kopi 1 saset, nggak murni lagi dia. Namanya bukan air alkoholis. Jadi kalau di Arab ya, kalau nanti ada kesempatan umroh atau naik haji, kalau bilang air putih di situ alma alkholis. Ma itu adalah air, alma alkholis, air yang ikhlas ya, air yang murni maksudnya itu air putih gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan ikhlas itu memurnikan semua amal perbuatan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun ruang untuk manusia. Itu namanya ikhlas. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ya, ini hadisnya, innamal a'malu binniyati innamal likulli imri'in ma nawah. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Ya, jadi hati-hati dengan niat. Semuanya harus karena Allah agar bisa terkategoris sebagai amal yang ihsan, amal yang akan diterima sama Allah. Termasuk kita lagi Zoom seperti ini, murnikan niatnya untuk menuntut ilmu agama karena Allah. Bukan karena pembicaranya, bukan karena sungkanisasi, bukan karena segen, bukan karena nggak enak gitu ya. Tapi benar-benar karena Allah. Benar-benar karena Allah yang mewajibkan kita seperti ini. Gitu. Saya pun juga begitu sebagai pembicara di sini. Kalau saya tidak ikhlas karena Allah, ya percuma saya ngoceh 2 jam cuma dapat capeknya. Nggak dapat bayaran, nggak dapat pahala kan gitu. Ya, yang paling berat itu pembicara. Ya, dia akan diuji dengan apa yang dia bicarakan. Dia akan diuji dengan apa yang dia sampaikan. Karena Allah sangat membenci orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Jadi konsekuensi ini dari semua yang ada di Zoom ini, yang paling berat resikonya ada di saya. Ya, maka dukunglah saya, supportlah saya dengan bersungguh-sungguh juga. Gitu.
Konsekuensinya yang paling berat saya sebagai orang yang menyampaikan. Ya. Jadi kita luruskan niat bersama, nggak usah nggak usah dioprak-oprak gitu ya, nggak usah diingetin terus gitu loh, harus dijapri satu-satu gitu. Emang apaan gitu kan? Ini yang butuh siapa sebenarnya, sampai kadang-kadang saya merasa kayak gitu. Beneran. Bikin resum juga gitu, perlu diingetin, ya Allah. Saya tuh ya Allah gitu ya. Sampai nelongso aku rasanya. Sabar Us. Iya, makanya karena kalau bukan karena niatnya ikhlas, itu percuma apa yang kita lakukan. Iya beneran, apalagi nih saya Zoom-nya ini Zoom berbayar, ini saya beli ratusan ribu. Bukan saya ngomong karena pengen disumbang atau apa, enggak ya. Ini saya sekedar memberikan sebuah cerita dan gambaran betapa memang kita itu di dalam kebaikan, kebenaran ya, semuanya itu membutuhkan pengorbanan. Itu ya. Ini Zoom-nya kalau yang pakai yang gratisan 40 menit mati, 40 menit mati, nggak bisa full kayak gini. Ini Zoom saya akan berakhir pada tanggal 19 nanti. Jadi setelah tanggal 19 Allahu a'lam bishawab. Mau beli lagi atau gimana nggak tahu. Ya. Yang mau bersa'i merayu Allah dengan ikut berinfak membeli Zoom sangat diterima. Diterima dengan lapang dada. Gak bakalan kemana-mana itu larinya, bakalan jadi pahala semua, Masya Allah. Ya, ini kemudian yang berikutnya nih ya, hati-hati dengan pujian. Nah, tapi kan kita suka dipuja dan dipuji. Betul. Maka ketika kita dipuji, ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Ya. Jadi kita dipuji misalnya Masya Allah, misalnya Masya Allah Ustazah, bla 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 bla, Masya Allah Bu Febi, bla 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 bla. Saya belakangan ini banyak mendapatkan apresiasi setelah ngisi forum yang kemarin yang menundukkan kesombongan diri. Saya tahadus bin nikmah ya, saya menceritakan nikmat. Saya termasuk banyak mendapatkan apresiasi dari para peserta yang itu kalau saya tidak hati-hati akan terjatuh ke dalam seperti itu. Riya, sum'ah, berbahaya. Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Banyak. Bahkan yang telepon setiap hari itu ada ke saya. Dan itu berbahaya. Ini ya. Bisa terjatuh di dalam riya, bisa terjatuh di dalam sum'ah, bisa terjatuh di dalam kesombongan. Na'udzubillah. Ini ya, ingin dilihat. Riya itu dari kata-kata ro'a, melihat. Sum'ah itu dari kata-kata mendengar. Pengen dilihat, pengen didengar. Maka ketika kita dipuja dan dipuji, ucapkanlah alhamdulillah. Binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Itu artinya. Jadi nggak masalah kita dipuja dan dipuji, asalkan puja-puji itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ada yang memuji, ucapkan alhamdulillah. Kita itu cuman dititipi, kita itu cuman ya diberi izin sama Allah. Bisa lancar menyampaikan, bisa merasuk ke dalam hati orang yang mendengar. Itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena Allah yang mengizinkan itu. Maka semua puja dan puji harus kita kembalikan kepada Allah. Tuh, ya. Jadi jangan pernah merasa apa yang kita miliki, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu fasilitas, baik itu materi yang selama ini, mungkin yang sekarang ini kebetulan Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah merasa lebih tinggi, jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Dan jangan sampai membawa rasa meremehkan orang lain, jangan. Karena kebetulan kita mungkin punya banyak duit, ya, segala macam kemudahan duniawi ini Allah berikan, itu karena Allah masih izinkan kita.
dan mudah bagi Allah yang tadinya di atas dibikin di bawah dengan sekejap mata, itu sangat-sangat mudah. Maka hati-hatilah, berhati-hati, semuanya kita berhati-hati. Apalagi kita merasa punya kelebihan, ya, merasa punya kelebihan, hati-hati. Jangan sampai terjebak di dalam kesombongan. Karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah, manusia mah nggak boleh sombong. Semua itu titipan. Jangan merasa memiliki, ya. Jangan merasa memiliki. Ini saya skip karena panjang. Nah, setelah syarat yang kedua tadi ya, yang pertama adalah berakidah Islam, yang kedua niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang ketiga caranya benar. Cara yang benar itu seperti apa? Ittiba Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita, semua amal kita itu baru dikatakan benar ketika kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Ini surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Ini dalil hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal atau perbuatan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah agama di dalamnya, fahuwa raddun. Contohnya apa? Apa coba contohnya? Banyak. Ya. Enggak ada syariatnya tetapi kita melakukan, tertolak itu amalnya. Ya, jadi kalau enggak ada syariatnya, kalau enggak ada tuntunannya di dalam agama, enggak usah dilakukan. Nanti tertolak gitu. Man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini, malaisa minhu fahuwa raddun. Sesuatu yang tidak berasal darinya, maka hal itu akan tertolak. Ya. Jadi semuanya kita berhijab, ya, kita melakukan amalan muamalah dengan sesama, itu semuanya landasannya adalah ilmu agama. Kalau enggak ada syariatnya jangan diada-adakan. Oh, malam Jumat legi iki saiki tak tuku kembang, tak gawe sandingan, bae teko. Ada enggak syariatnya? Kalau enggak ada syariatnya jangan dilakukan. Kalau dilakukan bisa jadi tertolak nanti. Gitu ya. Wah, aku tak poso, aku bendino, aku kuat, aku ben rezekiku akeh misalnya. Ada enggak syariatnya? Ya. Oh, saya kuat ini subuh saya enggak cuma 2 rakaat, saya 16 rakaat kuat saya. Tertolak ya. Jangan diada-adakan kalau enggak ada syariatnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, tanya dulu ini ilmunya bagaimana? Ada enggak syariatnya? Ada enggak dalilnya? Sama Rasulullah sama Allah dibolehkan enggak seperti ini? Gitu. Ya, karena semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap detak jantung kita, setiap desahan nafas kita, setiap aliran darah yang ada di tubuh kita, setiap liter darah yang dipompa oleh jantung, yang dicuci oleh ginjal, ya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ini skemanya ini. Jadi amal, ya. Kemudian kalau dilakukan oleh muslim itu bagannya, ya, skemanya bisa dilihat sendiri. Kalau dilakukan oleh seorang muslim, dia tidak ikhlas, tidak benar, pasti tertolak. Ya, ikhlas dia, niatnya hanya karena Allah tapi nggak benar. Tadi itu contohnya ya. Sholat subuh 2 rakaat sama dia karena kuat, dia bikin 16 rakaat. Ya. Ikhlas dia, tapi tidak benar, tertolak. Terus berikutnya tidak ikhlas, nggak karena Allah dia, karena pamrih, ya, karena ingin pujian, ya, karena ya macam-macam lah, tidak ikhlas karena Allah tapi benar dia lakukan, tertolak juga.
Yang benar yang mana? Ikhlas dan benar diterima. Nah, kalau orang kafir jelas pasti tertolak. Walaupun dia ikhlas, walaupun dia benar, tapi dia kafir. Satu syarat tidak terpenuhi, yaitu tidak berakidah Islam. Ikhlas dia, ngasih sumbangan ke anak-anak yatim, ikhlas, ngadain acara, gathering gitu ya. Undangin anak yatim sejabodetabek misalnya. Dikumpulin, tapi orangnya kafir. Ya, niatnya dia ikhlas, pengen dapat pahala dari Tuhannya. Caranya juga benar misalnya gitu ya. Dia ngasih duit dari hasil jualan misalnya kan halal. Halal dalam tanda kutip. Tapi dia tidak berakidah Islam, syarat mendasarnya nggak ada. Ya pasti tertolak. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Sudah selesai materinya. Ya, silahkan tanyakan. Sudah cukup? Lah, aku mau nafas kabarnya. Mbak Reni mau tanya? Ya, Mbak Reni mau tanya, silahkan. Ini Ustazah, kan kemarin aku nanya masalah yang minta maaf tidak menjadikan menghina. Tolong penjelasannya lebih mendalam lagi Ustazah. Yang kemarin rasanya belum begitu ngerti dari chat doang. Yang mana sih? Meminta maaf tidak menjadikan menghina. Itu menundukkan kesombongan diri. Ya, ntar. Ini baterainya low. Meminta maaf tidak menjadikan menghinakan diri. Misalnya Iya. yang salah siapa? Ya, itu cuma pertanyaan doang, enggak harus siapa yang benar. Oh iya. Enggak, yang justru paling mulia itu kita enggak salah tapi kita minta maaf untuk mencairkan hubungan, itu luar biasa. Kalau orang salah kemudian dia menyadari terus minta maaf, itu udah biasa. Yang tidak biasa, kita enggak salah, orang itu yang salah tapi kita yang meminta maaf untuk menjalin kembali silaturahmi atau menjalin kembali silah-ullah. Jadi memang tidak akan menjadikan diri kita hina, ya karena memang kembali bahwa kita melakukannya itu niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita itu niatnya udah murni ya, semuanya itu dilakukan karena Allah, niscaya yang namanya gengsi, yang namanya sombong, yang namanya malu itu udah hilang semuanya. Jadi kalau kita pengen mempraktekkan ya, kalau kemarin saya dapat ilmu itu, kita baru bisa dikatakan orang yang benar-benar hebat kalau kita mampu mengucapkan 3 kata sakti ke orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita duluan yang minta maaf misalnya, padahal kita nggak salah. Ucapkanlah I'm sorry, terus thank you, dan I love you. Mampu nggak kita mengucapkan 3 kata sakti ini? Telepon dia misalnya, padahal kita nggak salah. Assalamualaikum gitu ya. Terima kasih ya selama ini bla 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 ya. Atau kita I'm sorry dulu, maafin ya kalau misalnya selama kita berteman, selama kita menjalin hubungan, selama ini mungkin ada kata-kata saya nggak mengenakan, menyakitkan hati. Padahal kita nggak salah, kita ngomong I'm sorry. Kemudian thank you, terima kasih. Ya kemudian I love you, saya mencintaimu karena Allah. Bisa nggak? Kalau ini udah bisa. Jadi kalau kita udah semuanya landasannya karena ingin mendapatkan ikhlas ya, ingin mendapatkan ridho dari Allah, semuanya itu akan hilang. Gengsi, malu, sombong. Insya Allah saya sudah mengalami itu. Alhamdulillah. Sudah bisa mengucapkan itu. I'm sorry, thank you, and I love you. Alhamdulillah. Itu ya. Insya Allah nanti kita bahas lebih dalam lagi pas nanti sesi 2 yang saya ngisi nanti Januari. Itu saya pretelin gitu. Ada lagi? Sudah ya? Cukup ya? Ya. Kalau saya sih kuat aja.
Takut peserta nih pada ngantuk. Nggak bisa di print screen ya ini. Rusak ini. Ya, kalau kita akhiri dulu kajian kita, insya Allah nanti akan berlanjut ya. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya, kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan ya, dimaafkan. Kalau ada kebenaran semata-mata itu datangnya dari Allah, maka kita termasuk orang yang ragu-ragu di dalam mengambil kebenaran itu. Saya mohon maaf sekali lagi, walafu minkum. Kita tutup dengan istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, saya foto dulu. Nggak bisa print screen-nya ini difoto manual. Bentar. Manual ini. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Ya, udah. Print screen-nya ini. Boleh live ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin resume ya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Semoga barokah ilmunya. Amin ya robbal alamin.